apakah ini benar-benar sudah aman bagi anak-anak? Selanjutnya, nah ternyata ada banyak hal yang harus kita persiapkan di era normal baru ini apabila anak-anak memang diharuskan untuk beraktivitas di luar rumah. Karena pada era normal ini kan diharapkan oleh pemerintah itu masyarakat sudah bisa beraktivitas di luar rumah meskipun dengan berbagai protokol dan aturan. Begitu pula dengan anak-anak. Boleh berdasarkan sumber yang saya dapatkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, beberapa protokol harus dilakukan apabila anak-anak harus di luar rumah. Harus pergi keluar rumah dalam keadaan terdesak atau memang diharuskan. Mungkin harus imunisasi atau, karena di rumah sendirian tidak ada yang menjaga atau, periksa karena anaknya lagi sakit, ya. Beberapa yang disarankan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia di antaranya harus didampingi orang tua atau pengasuhnya. Kemudian tetap menjaga jarak fisik sejauh 2 meter, dalam hal ini berarti anak dengan orang-orang sekitar. Kemudian anak dengan usia kurang dari 2 tahun memang tidak disarankan untuk memakai masker. Tapi untuk anak di usia 2 sampai 18 tahun itu diwajibkan menggunakan masker atau kalau memang anak di bawah 5 tahun itu merasa tidak nyaman menggunakan masker, bisa diganti penggunaannya menggunakan face shield. Kemudian kalau misalnya anak bayi dibawa keluar rumah sebaiknya menggunakan stroller. Supaya apa? Supaya bisa ditutup strollernya sehingga bisa membantu meminimalisir kontak antara anak bayi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian menjauhkan anak dari orang sakit, melakukan CTDS atau cuci tangan dengan sabun sesering mungkin, baik orang sekitar, orang tua pengasuh atau si anak itu sendiri. Kemudian mengajarkan kepada anak-anak supaya tidak menyentuh bagian hidung dan mulut selama berada di luar rumah. Nah, nantinya di ruang belajar Swayanaka masing-masing regional pun diharapkan anak-anak sudah paham tentang aturan-aturan yang protokol-protokol seperti ini. Misalnya datang ke ruang bermain harus menggunakan masker. Belum next, belum, masih selanjutnya dulu, masih sebelumnya. Eee, jadi, sudah menggunakan masker, mungkin sudah menggunakan face shield, dan mungkin teman-teman Swayanaka juga harus menyediakan pojok cuci tangan dengan sabun. Sehingga sebelum memasuki ruang bermain nantinya, anak-anak yang anak-anak didik kawan teman-teman Swayanakar sudah melakukan protokol kesehatan tersebut. Ya, selanjutnya, nah gimana peran teman-teman Swayanakar supaya anak-anak bisa paham tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan selama era new normal ini. Yang pertama pasti harus memberikan edukasi. Ini harus dalam bentuk menarik karena anak-anak kalau monoton itu tidak suka. Bahwa saat ini sedang ada wabah di seluruh dunia dan udah nggak sama lagi seperti dulu di Indonesia ini. Kemudian menanamkan pentingnya protokol kesehatan bagi semua umur termasuk anak-anak di era pandemi. Mengajarkan cara melakukan protokol kesehatan kepada anak-anak dan orang tuanya juga selama masa pandemi. Karena sasaran Swayanaka kan tidak melulu anak, tapi ada ibu-ibunya juga. Kemudian memberikan edukasi kepada anak-anak untuk sebenarnya tetap berada di rumah saja selama masa pandemi ini dan memberikan edukasi tentang pentingnya makan makanan bergizi, makanan gizi seimbang, makan sayur dan buah, berjemur di siang hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Selanjutnya, nah nantinya pada saat ruang belajar Swayanaka ini sudah diaktifkan kembali, pasti akan ada kakak-kakak yang silih berganti datang ke ruang bermain dan belajar Swayanaka tersebut. Sehingga kakak-kakak pun juga harus menerapkan protokol sebelum berkontak dengan anak-anak, yaitu berdasarkan rekomendasi dari IDAI bahwa setiap orang yang kembali dari aktivitas di luar rumah ini wajib melepas, membersihkan semua pakaian serta perangkat yang digunakan atau dibawa. Jadi, teman-teman Swayanakers apabila akan melakukan kegiatan di ruang bermain dan belajar Swayanaka memang harus agak ribet sedikit seperti membawa pakaian ganti, kemudian mencuci tangan, kemudian mengganti masker yang digunakan,
sebelum memulai kegiatan dengan anak-anak. Selanjutnya, nah, apakah kalau adik-adik binaan dan kakak-kakak Swayanaker sudah menerapkan protokol kesehatan tersebut, ini menjadikan anak-anak sudah siap beraktivitas di luar rumah? Next, selanjutnya. Nah, yang perlu kita ketahui pada saat ini Indonesia menempati posisi pertama untuk angka kematian anak akibat COVID di Asia Tenggara. Di mana pertanggal 18 Mei kemarin ada sebanyak 3.324 PDP anak atau pasien dalam pengawasan anak-anak, berarti usianya di bawah 18 tahun, dan 584 anak yang terkonfirmasi positif. Dan menurut Dr. Aman Pulungan sendiri, data ini terus meningkat semakin hari. Berarti kurvanya belum datar. Nah, selanjutnya, next. Angka kematian pada anak-anak juga meningkat, di mana contohnya pada tanggal 18 Mei, kematian PDP anak itu sebanyak 129. Kemudian pada tanggal 1 Juni hanya selang waktu 2 minggu meningkat menjadi 160 anak. Nah, pasien anak yang terkonfirmasi COVID-19 pun pada tanggal 18 Mei sejumlah 14 anak yang meninggal dan meningkat menjadi 29 anak yang meninggal pada tanggal 1 Juni 2020. Nah, kematian tertinggi menurut data adalah anak-anak pada kelompok umur balita. Padahal banyak juga mungkin adik-adik binaan itu yang berusia PAUD di bawah 5 tahun, usia 3 sampai 4 tahun, di mana usia-usia ini kan masih rentan terhadap, maksudnya imunitasnya tidak seperti anak-anak yang usianya lebih tua daripada mereka. Selanjutnya, apakah dengan data-data seperti ini berarti teman-teman Swayanaka sudah bisa melakukan bimbel bagi adik-adik binaan? Nah, sebenarnya kalau menurut rekomendasi dari IDAI sendiri sampai saat ini masih menyarankan agar anak-anak untuk tidak keluar rumah. Tetapi kalau berbagai tuntutan mungkin adik-adik bimbingan, anak-anak adik-adik bimbingan mungkin merasa bosan, kangen dengan kakak-kakaknya. Teman-teman Swayanakers juga sudah mulai merasa gatal, pengen ketemu adik-adik, lama tidak beraktivitas. Bisa melakukan tips-tips dari saya sebagai berikut. Misalnya, yang pertama adalah memulai kegiatan dari kelompok usia yang paling tua. Karena dengan asumsi bahwa anak yang lebih tua ini imunnya lebih bagus daripada anak-anak yang lebih muda. Dan ini dilakukan secara bertahap. Misalnya, bisa dimulai dari anak-anak yang usia 10-12 tahun terlebih dahulu. Karena anak-anak yang semakin dewasa mungkin juga cara komunikasinya lebih mudah sehingga lebih memahami, dan untuk mengajarkan protokol kesehatan kepada anak-anak yang lebih tua lebih mudah daripada mengajarkan kepada anak-anak balita. Kemudian membatasi jumlah anak yang hadir. Nah, sebenarnya saya rasa dengan pengelompokan usia ini sudah pasti jumlah anak yang hadir akan lebih sedikit. Kita asumsikan di sini kurang dari 10 peserta, tapi ini tidak bisa disamaratakan setiap regional karena bergantung dengan luas ruang belajar dan bermain tiap-tiap regional. Yang disarankan kalau bisa setiap anak itu selama di dalam ruangan bermain dan belajar bisa melakukan physical distancing dengan jarak 1-1,5 meter tiap anak. Kemudian ini yang mungkin tidak menjadi aware teman-teman, selama saya di Swayanaka, Jember pun ini jarang dilakukan, yaitu mengukur status gizi anak. Karena anak-anak memang tidak seperti orang tua ya. Jadi orang-orang tua itu kan rentan terhadap perburukan kondisi apabila terinfeksi COVID karena orang-orang tua mempunyai banyak penyakit komorbid, misalnya hipertensi, kencing manis, kemudian penyakit paru penyakit paru obstruktif kronis seperti itu. Nah, pada anak-anak sebenarnya ada juga faktor resiko yang dapat memperburuk dan membuat mereka lebih vulnerable terhadap infeksi COVID ini, yaitu anak-anak dengan gizi buruk.
Sehingga pada era pandemi pada era new normal ini, dengan wabah seperti ini, kita harus tahu status gizi anak-anak bimbingan kita, dengan tahu maka anak-anak dengan status gizi yang tidak baik sebaiknya tidak diikutkan dulu dengan kegiatan bimbingan belajar di ruang bermain Swayanaka ini. Kemudian begitupun dengan anak-anak yang mempunyai penyakit terdahulu, misalnya anak-anak dalam pengobatan TBC, atau anak-anak dengan diabetes tipe 1, atau anak-anak dengan asma. Kemudian ada tips yang keempat lagi, yaitu anak-anak yang dengan gejala flu-like syndrome sebaiknya tidak diperkenankan mengikuti kegiatan karena khawatir tertular penyakit karena imunitasnya sedang turun atau malah menularkan kepada teman-temannya yang lain. Jadi anak-anak dengan keluhan nyeri telan, batuk, pilek, kemudian demam sebaiknya belajar di rumah atau bimbel dari rumah dan tetap bisa mengikuti bimbel Swayanaka, mungkin dengan membagikan alat bermain ke rumah masing-masing atau meminjamkan sehingga anak-anak yang sakit tetap bisa merasakan kebermanfaatan Swayanaka dari rumahnya. Kemudian kakak-kakak Swayanaka sebaiknya juga yang datang nggak terlalu banyak orang, karena supaya nggak banyak gitu loh. Jadi yang kontak dengan adik-adik. Kalau bisa juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan seperti yang tadi ya, membersihkan diri, mengganti pakaian, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dengan adik-adik kurang lebih lebih dari sama dengan 2 meter minimal, kemudian tidak melakukan kontak fisik kalau perlu dengan adik-adik bimbingan. Nah, karena disarankan untuk tidak melakukan kontak fisik, sebaiknya media-media pembelajaran itu menggunakan media-media pembelajaran tanpa kontak. Mungkin menggunakan media audiovisual, adik-adik diputarkan video, kemudian membagi kertas bergambar supaya adik-adik bisa mewarnai, mengadakan lomba mewarnai. Itu kan suatu kegiatan yang tidak ada kontak fisik dengan kakak-kakak Swayanakers. Kemudian sebelum bimbel sebaiknya memang diawali dengan seperti tadi tips-tips yang di awal disebutkan tadi, yaitu edukasi ibu dan adik-adik bimbingan, materi yang bisa diawali dengan materi protokol kesehatan bagi anak-anak dan orang dewasa. Selanjutnya, apabila teman-teman Swayanakers sudah melakukan protokol, kemudian menjalankan tipsnya, apakah berarti ini anak-anak sudah pasti aman? Jawabannya tentu masih masih kita nggak yakin juga ya, apakah kalau misalnya kita sudah sesuai dengan protokol itu berarti anak-anak tidak akan tertular. Karena coba next dulu. Karena, kita sendiri nggak yakin bahwa kita ini sebenarnya nggak membawa virus tersebut kan. Meskipun kita sudah melakukan rapid test sebelum kita bertemu dengan adik-adik bimbingan, belum tentu kita tidak membawa virus. Bisa saja kita sudah terinfeksi, hanya saja antibodi kita belum terbentuk. Jadi kalau saran dari saya sebagai dokter umum tetap sebaiknya mengikuti anjuran dari para ahli dengan tidak melakukan kegiatan yang mengharuskan anak-anak berkumpul terlebih dahulu di luar rumah. Meskipun faktanya kalau kita lihat anak-anak di daerah pinggiran, saya tahu teman-teman tidak mungkin kan melakukan kegiatan bimbingan belajar di tempat-tempat di pusat-pusat kota di mana anak-anaknya bisa mengakses pembelajaran melalui internet, pasti kan, sehingga anak-anak tersebut tetap akan berkumpul dengan sebenarnya anak-anak tersebut libur sekolah, tapi malah kumpul sama teman-temannya di lapangan, gitu kan. Faktanya sih seperti itu. Selanjutnya, nah jadi sebisa mungkin kurikulum yang dibuat oleh teman-teman Swayanaker adalah kurikulum yang bisa diakses adik-adik untuk dilakukan di rumah. Karena lebih baik bosan di rumah daripada bosan di ruang isolasi. Selanjutnya, nah ini tadi yang saya tanyakan. Kalau memang kita akan paksakan kegiatan bimbingan belajar di ruang bermain Swayanaka, bisakah
kita, Swayanakers, menjamin bahwa kita ini bebas dari virus dan tidak berisiko menularkan kepada adik-adik binaan. Sementara kita, kakak-kakak Swayanakers, tidak tinggal di lingkungan yang sama dengan adik-adik. Berarti ini kita akan berkontak selama kita di rumah kita, di tempat kerja kita kan berkontak dengan banyak orang asing. Sedangkan adik-adik binaan itu libur sekolah, mungkin mereka hanya berkontak dengan lingkup rumahnya. Apakah dengan kita datang ke tempat binaan kita, ruang belajar kita, kita tidak beresiko menularkan penyakit kepada adik-adik binaan tersebut, gitu. Tapi kembali harus banyak pertimbangan. Mungkin kalau dari teman-teman Swayanaka, adik-adik mungkin juga kangen, kakak-kakaknya juga kangen. Tetap kalau memang mau dipaksakan untuk melakukan kegiatan Swayanaka di ruang belajar, tetap harus mengikuti protokol kesehatan dengan berbagai tips yang saya sampaikan tadi. Ya, selanjutnya sudah selesai. Terima kasih. Lebih cepat dari waktu saya gladi resik tadi, mungkin selanjutnya apa nih Mas Ari? Oke, baik. Karena kita sudah buat rundown, ini untuk langsung dilanjutkan ke Kak Penny. Kira-kira mungkin kita bisa kasih 1-2 pertanyaan terlebih dahulu karena masih ada sekitar 9 menit lagi. Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin menanyakan terkait tadi apa yang sudah Kak Olive sampaikan, boleh ini bisa kita berikan 1-2 orang terlebih dahulu. Jika tidak ada, kita langsung lanjut ke materi Kak Penny. Ya, baik. Bisa kita lanjut dulu. Kak Olive, terima Iya, kasih banyak atas materinya. Stay tune sama kita, Kak. Standby. Karena iya. kita juga nanti akan ada tanya-jawab di sesi akhir setelah kita mendengarkan ini pemaparan dari Kak Penny. Baik, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Kak Penny ini adalah seorang psikolog. Jadi Kak Penny sudah menyelesaikan sarjana psikologinya di UI, lalu juga pasca sarjana juga di UI ya Kak Penny ya? Betul, Kak. Mantap. Oke, dan saat ini Kak Penny sekarang aktif sebagai Head of Professional Practice of Psychology Master Program dalam keahlian psikologi pendidikan anak terus juga remaja di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Sebagai dosen tetap juga di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya dari 2013 hingga sekarang berfokus pada pengamatan, wawancara, psikodiagnostik, psikologi pendidikan, anak berbakat, anak berkebutuhan khusus, proses pembelajaran manusia, dan pendidikan komunitas. Dan sekarang, Kak Penny juga sebagai co-owner dan Product Development Specialist dari Luminosity Training and Consulting dari 2014 hingga saat ini. Kak Penny, terima kasih banyak telah memberikan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama Swayanaka Jakarta dan juga teman-teman Swayanaka Indonesia khususnya. Dan kali ini Kak Penny akan membicarakan terkait, ini menarik sekali teman-teman, jadi Kak Penny akan ngomongin soal penjelasan umum terkait psikologis anak dan juga orang tua di era new normal. Lalu juga ada kaitannya terhadap kondisi anak-anak serta masyarakat di daerah rural yang terhadap pengetahuan tentang COVID-19 dan juga new normal menurut pandangan psikologis. Nah, hal yang perlu disiapkan ini juga menjadi salah satu bahasan, lalu juga cara melakukan pendekatan emosional kepada anak pasca pandemi, ini juga akan nanti dibahas oleh Kak Penny, dan bagaimana cara melakukan pendekatan emosional kepada anak, hal yang perlu dilakukan dan yang perlu diperhatikan oleh volunteer ini seperti apa, serta saran untuk kita para volunteer agar bisa lebih semangat ke depannya dalam melakukan berbagai kegiatan sosial. Kak Penny, kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Anan. Sebelum saya mulai, saya mau menyapa dulu Dr. Anita dan Dr. Nur. Halo, salam dari sini menuju sana. Semoga sehat selalu. Salam juga untuk semua teman-teman Swayanaka di seluruh penjuru langit dan bumi, gitu ya. Dengan Zoom kita bertemu hari ini.
Perkenalkan, nama saya Penny Handayani. Saya nggak mau dipanggil ibu, saya juga maunya dipanggil kak, karena saya tagar menolak tua. Gitu ya. Teman-teman semua, hari ini saya ke bagian jatah untuk mengkomplementari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Olive gitu ya. Kalau beliau menyampaikan dari sisi medis, nah saya dari sisi psikologisnya. Kebetulan memang latar belakangnya dari sisi psikologis. Nah, agar kita interaktif ya Kak Anan, bagi teman-teman yang bisa mengakses webinar kali ini dengan laptop, di Zoom group chat saya bajak dulu Kak Anan sebentar gitu. Ketika teman-teman masuk ke normalan baru, apa sih yang membuat teman-teman khawatir? Gitu. Boleh silakan drop jawabannya di Zoom group chat, ketikan pertanyaan saya sebelum kita masuk dengan sesi, apa sih yang teman-teman khawatirkan dari kenormalan baru, fase new normal? Silakan teman-teman tuliskan jawabannya, apa sih kekhawatiran, apa yang ditakutkan, apa yang dicemaskan dari kenormalan baru. Silakan diketik gitu jawabannya gitu. Oke Kak Anan, terima kasih. Oke, silakan teman-teman. Wah, Kak Katon, terima kasih. Takut membawa anak bersosialisasi di luar, Kak. Betul, kecemasan bersama. Kak Agus, takut makin banyak kasus, bukan melandai malah naik. Terima kasih Kak Agus. Kak Jerry, Kak Kartika bilang saya takut. Ada juga yang bilang Kak Kartika takut penularan makin melanjak gitu ya, interaksi dengan orang banyak. Waduh, kalau dulu senang ya interaksi, reuni, kumpul-kumpul, ngebakso bareng, sekarang mau reuni aja deg-deg gitu ya. Ketika new normal orang menggunakan itu untuk cara yang salah gitu. Waduh, itu juga kekhawatiran. Benar, terima kasih. Oke, Kak Naufal bilang ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol gitu ya. Kak Olive dengan semua jajarannya berjibaku di jalur depan gitu. Tapi orang-orang kok nggak patuh gitu ya. Nangis nanti Kak Olive. Oke, siap. Orang-orang jadi bodoh amat tuh. Kak Olive bilang curhat deh dia gitu ya. Oke, Kak Firdaus bilang, oke, masyarakat tuh masih awam Mbak Penny tentang pencegahan COVID gitu. Jadi itu yang malah membuat saya makin khawatir. Karena mereka tuh nggak tahu. Oke. Kak Angga, malfungsi sistem. Waduh, berat banget Kak Angga. Waduh, gitu ya. Semuanya menjadi malah semakin abnormal. Bukannya semakin normal, malah menjadi abnormal. Jadi bukan new normal, new abnormal. Waduh, istilah baru nih di Swayanaka. Oke. Kemudian dari Swayanaka Surabaya, saya khawatir orang-orang tuh malah lupa protokol kesehatan gitu. Seharusnya semakin kenceng, tapi semakin kesini tuh semakin kendor gitu. Karena saya udah kenceng dari dulu, terus ya udah semakin sekarang cuek aja. Kak Rosida bilang saya takut pandemi semakin meningkat. Terima kasih Kak. Oke, Kak Katon, iya nih soalnya di luar sana pada nggak jaga protokol gitu. Saya jaga-jaga. Tapi apa yang terjadi sama lingkungan sekitar itu malah bisa membuat saya semakin khawatir. Terima kasih Kak. Gitu ya. Kemudian Kak Aida bilang takut karena orang-orang justru menyepelekan protokol. Jadi semakin banyak orang yang berinteraksi gitu ya. Bukannya semakin jaga malah semakin menyepelekan gitu ya. Terima kasih Kak Aida. Kak Diska bilang, Kak, saya takut berimbas kepada orang tua dan anak kecil gitu. Kalau kita usia yang mungkin sekarang-sekarang ini nggak apa-apa, tapi bagaimana dengan ibu kita? Kemudian bahkan adik-adik kecil kita, keponakan kecil kita. Takut Kak, saya seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang teman-teman yang khawatir, nggak khawatir harga telur makin naik kan, gitu ya, karena akses distribusi telur terpotong, nggak bisa masuk. Oke. Nah, Kak Mita ini menarik sekali. Kak Penny, orang desa tuh masih awam dengan istilah new normal. Opo iku? Boh, aku nggak ngerti was, blas, gitu ya. Oke, terima kasih Kak Mita. Ini sesuatu yang menarik sekali bahwa ternyata istilah new normal gitu, PHBS ini tidak semua orang tahu. Jadinya yang jaga-jaga, yang enggak gitu. Oke, terima kasih Kak Mita. Ada lagi teman-teman, kakak-kakak, ayo sumonggo. Dituliskan apa yang dikhawatirkan dari new normal ini. Oke, sumonggo. Ada lagi nih yang nggak mau curhat nih gitu. Masalah telur nih belum ada nih yang curhat. Takut harga sembako semakin naik. Ternyata nggak ngaruh Kak. Ada lagi teman-teman? Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Oh, ini ada
Kak Fatur Rahman gitu, tingkat psikosomatis masyarakat. Waduh, gitu. Apa itu psikosomatis gitu. Terima kasih Kak atas bridging-nya. Nanti kita akan bahas ya. Gitu. Kemudian Kakak dari Swayana Kamalang bilang, hilangnya semangat adik-adik Kak gitu. Karena sistem belajar di rumah sudah tidak efektif gitu. Waduh, itu penting banget. Nah, disitulah sebenarnya ya kita sebagai Swayanakers gitu seharusnya memberikan semangat itu. Tapi gimana Kak gitu. Dengan situasi kayak gini apa yang harus kita lakukan gitu. Terima kasih teman-teman atas sumbang pendapatnya gitu ya. Apakah ini menjadi kekhawatiran bersama? Saya cuma mau bilang ya. Apakah ini sesuatu yang bisa kita rubah? Ada yang bisa, ada yang enggak. Apakah ini akan berjalan lebih parah atau tidak? Saya pun tidak bisa janji jawab gitu. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita antisipasi agar membuat setidaknya tidak terjadi penyebaran di lingkungan kita gitu ya. Waduh, Mas Holidi nih bilang harga sayur di petani hancur Kak Penny, harga di pasar fluktuatif, bener banget gitu ya. Oke, terima kasih sekali teman-teman gitu kakak-kakak atas interaksinya hari ini. Jadi meskipun kita Zoom tetap interaktif gitu ya. Nah, apa yang diminta untuk disajikan oleh Kak Jian dan Kak Jerry dari Jakarta adalah, Kak, gimana sih caranya mempersiapkan anak-anak dan orang tua untuk memasuki kenormalan yang baru? Karena kembali targetnya Swayanarkes adalah memberikan volunteer bantuan penguatan kepada anak-anak dan orang tua. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ada beberapa tips yang nanti akan kita bahas yang meskipun kita melakukan ini untuk membantu para orang tua dan anak untuk memasukkan new normal, tapi juga sebenarnya bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Oke, next Kak. Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke. Aristoteles seorang filsuf dari Yunani bilang, we are what we repeatedly do. Kita tuh makhluk pola, kita tuh makhluk rutinitas gitu ya. Kenapa? Kita tuh kadang-kadang lebih nyaman untuk melakukan sesuatu yang sudah kita kenali, sesuatu yang sudah kita nyaman, kerutinan, kenormalan yang lama gitu ya. Sekarang bayangkan saja teman-teman gitu ya, kalau masak mie instan deh gitu. Aku nyamannya mie-nya direbus dulu, kemudian dimasukkan telur, bumbunya jangan dimasukin tapi ditaruh di luar gitu. Kita melakukan itu terus gitu. Ketika dibilang, airnya bisa diganti loh pakai susu jadi mie instan creamy gitu. Hah, aneh banget sih kamu, mosok nasinya diganti sama susu gitu. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang secara psikologis manusia adalah makhluk yang berpola. Gitu ya. Kita suka melakukan sesuatu yang kita sudah nyaman, sudah kita ketahui outputnya, sudah ada sesuatu yang bisa kita ramalkan. Gitu ya. Delalah Maret Wuhan blow up gitu ya. Terjadi sesuatu Maret, Mei, Juni, Juli semua berubah total gitu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita pakai gayanya Aristoteles, hajar bleh gitu, keluar nggak usah pakai apa-apa tanpa protokol, kita tidak bisa. Salah satu tokoh psikologi yang akhirnya mengeluarkan suatu teori, beliau sudah agak lama teorinya, tapi sangat relevan dengan kehidupan kita. Mbah Stanley, saya sebutnya, Mbah Hal Stanley gitu bilang, manusia itu memang makhluk dari habit, makhluk dari ritual. Tapi kurang lebih orang tuh kalau lingkungannya dirubah, orang juga akan secara refleks berubah, gitu ya. Itu yang terjadi dengan dinamika sekarang. Keadaan yang sekarang terjadi memaksa kita untuk berubah keluar dari rutinitas kita. Inilah yang disebut dengan kenormalan baru. Jadi, apakah kita bisa berubah? Ya, teman-teman. Apakah perubahannya cepat atau lambat tergantung kesiapan orang-orang itu untuk melakukan adaptasi. Nah, PR-nya bagi Swayanakers adalah gimana caranya membantu adik-adik dampingan kita untuk bisa berubah dengan situasi yang ada. Siap berdinamika lagi di Swayanakers dengan protokol baru, siap untuk keluar rumah dengan protokol, tetap menjaga jarak dan sebagainya. Gimana caranya? Nah, disinilah kita akan berdiskusi lebih lanjut, teman-teman. Oke, bisa next, Kak? Oke. Saya anak IPS, tapi ada satu tokoh dari biologi yang saya pegang sampai sekarang, hukumnya sangat saya pegang dan hayati selama bertahun-tahun, namanya Charles Darwin, Mbah Charles Darwin, gitu ya.
beliau bilang makhluk yang bertahan itu bukan makhluk yang kuat, tapi makhluk yang mampu beradaptasi, gitu ya. Nah, daya adaptasi ini sekarang yang sedang diuji dari masing-masing kita. Apakah kita bisa beradaptasi dengan cepat atau tidak, gitu. Karena kembali ketika kita berhadapan dengan situasi yang di luar kenormalan, di luar kebiasaan, di luar pola kita, biasanya kalau kita tidak beradaptasi dengan cepat, tidak beradaptasi dengan cukup lentur, kita akan kena satu istilah yang namanya stres, gitu ya. Semua perubahan, kecil atau besar, mendadak atau lambat bisa menimbulkan stres. Tapi bagaimana kita menyikapinya, itu yang bisa teman-teman dari Swayanakers bisa bantu kepada adik-adik kita, binaan, kemudian kepada orang tua, untuk mereduksi itu agar mereka bisa berdinamika dengan lebih enak pada saat Swayanakers reopen dan siap memberikan pelayanan. Gitu ya. Bisa next, Kak? Oke. Kak Penny, stres itu apa gitu? Stres adalah ketika teman-teman berinteraksi dengan sesuatu. Tapi ketika teman-teman berinteraksi, ada gap antara tuntutan dengan kemampuan, gitu ya. Kak Penny disuruh lari itu ngos-ngosan. Tapi kalau dikejar anjing, kok Kak Penny tiba-tiba bisa larinya lebih cepat, gitu ya. Tapi kalau pada saat biasa, Kak Penny nggak bisa lari, gitu ya. Nah, pada saat kita stres, kadang-kadang ada beberapa hal yang memaksa kita akhirnya beradaptasi sehingga mengeluarkan potensi kita. Tadinya Kak Penny nggak bisa lari, tapi karena ada anjing yang menggonggong, Kak Penny bisa lari gitu. Nah, tapi kalau Kak Penny nggak bisa lari karena kakinya keseleo dan sebagainya, anjingnya sudah semakin mendekat, Kak Penny nggak bisa lari, disitulah timbul stres. Ketika seharusnya Kak Penny mengejar sesuatu, melakukan sesuatu, tapi Kak Penny tidak punya sumber daya untuk melakukan itu. Itulah yang disebut dengan stres. Nah, pada kehidupan sehari-hari, konsep ini bisa diaplikasikan dengan sangat luar, lebar, sama dengan volume. Gitu ya. Nah, ini stres. Nah, sekarang Kak Penny refleksi kepada teman-teman, kakak-kakak sekalian. Selama masa pandemik, stres nggak? Yakin nggak stres? Bosen nggak? Oke. Stres, Kak, bosen. Bosen, pastilah. Saya tuh setiap hari ngilangin tanggalan gini. Satu hari berlalu, satu hari berlalu, satu hari berlalu. Hanya untuk mereduksi stres saya, agar saya tahu, oke, satu hari terlewati, satu hari terlewati. Karena kalau enggak, aduh, ini saya bisa stres di rumah gitu. Padahal saya pengen keluar, tapi saya nggak bisa. Disitulah terjadi stres. Gitu ya. Nah, ini juga yang nanti bisa kakak-kakak bantu untuk mengurangi level stres ini agar efeknya seperti apa kita akan bahas di slide selanjutnya. Silakan Kak. Gitu ya. Nah, kalau tadi Kak Penny bilang tinggal di rumah berbulan-bulan itu bikin stres, Kak sebenarnya stressful life event itu apa aja sih? Peristiwa dalam hidup yang bikin stres itu apa aja? Secara garis besar ada 4, seperti yang ada di slide. Ada ekonomi, ada pendidikan, ada agama dan fisik, kemudian ada interaksi sosial. Oke, sekarang mungkin kakak-kakak bisa kaitkan dengan situasi di Swayanaka lokasi masing-masing. Sumber stres yang biasanya terjadi kepada adik-adik dampingan kita tuh apa toh? Ekonomi. Apakah ayahnya dipecat, di layoff, dirumahkan saat pandemi karena akhirnya perusahaannya tidak bisa berdinamika? Apakah sekolah yang tadinya seharusnya berjalan kemudian akhirnya di stop, semua belajar dari rumah? Oke. Apakah ada di lingkungan terdekat yang akhirnya terkena PDP, status PDP, ODP, dan sebagainya. Atau bahkan sampai meninggal. Apakah akhirnya karena selama kita mengalami masa PSBB, terpisah? Misalnya, saya anak perantauan, kemudian saya akhirnya tidak bisa pulang ke rumah, karena kita selama PSBB itu ada lebaran, ada puasa, terpisah dari orang tua. Nah, ini yang nanti mungkin menjadi salah satu tips ketika kakak-kakak memberikan pendampingan kepada adik-adik kita. Kalau ini menjadi sumber stres, mungkin kakak-kakak bisa melakukan pendekatan. Penyesuaian di sekolah gitu, yang selama ini mereka kangen sekali dengan teman-temannya gitu. Mungkin nanti di kakak-kakak harus bisa antisipasi.
Bayangkan adik-adik yang sudah 3-4 bulan ada di rumah, terus ketemu sama temannya, mereka pasti akan secara refleks gandengan, pelukan, berinteraksi dengan sangat mepet ketika protokolnya adalah 1 meter terpisah jarak. Oke, sudah kebayang ya? Karena mereka ditekan tidak boleh bersekolah, mereka akan keluar dengan perilaku yang akhirnya blur. Kayak teman-teman sekarang, aduh mall ditutup gitu. Begitu ada aba-aba mall dibuka, pengen nggak pengen, beli nggak beli di mall, pengennya langsung ke mall. Gitu. Nah, kebayang ya kakak-kakak seperti itu. Jadi ini mungkin nanti jadi hal yang harus diantisipasi ketika kakak-kakak terpikir untuk membuka kembali layanan di Swayanaka. Oke, keterpisahan. Oke, adik-adik kita mungkin sangat kangen dengan kakak-kakaknya. Kak Gary aku kangen. Kak Olive, Kak Anan aku kangen sekali gitu. Tapi interaksi sosial terbatasi. Oke, itu yang mungkin nanti harus diantisipasi. Dan mungkin nanti orang tuanya bahkan ada yang datang berkeluh kesah, Kak saya diberhentikan dan sebagainya. Itu mungkin nanti hal-hal yang harus diberikan penguatan kepada pengguna jasa layanan Swayanaka kita. Karena kembali, kebayang itu adalah sumber stres mereka pada saat ini. Gitu ya. Jadi ini nanti mungkin area yang harus didiskusikan gitu. SOP-nya gimana nih Kak? Gitu kata Kak Penny, ekonomi, pendidikan, agama, interaksi sosial jadi sumber stres. Oke. Berarti bukan hanya membuka sekolahnya kembali, bukan membuka Swayanakanya kembali, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan pelayanan paripurna penguatan psikologis kepada teman-teman kita yang membutuhkan pada area yang terdampak. Oke. Next Kak. Oke. Saya cuma mau bilang gitu, stres bisa stres gitu. Tapi satu hal yang mungkin bisa dibantu untuk di-relief, dikurangi adalah ketika kita membuka dan menerima keadaan dengan lapang hati. Nah, nanti ini juga menjadi salah satu hal yang harus diberikan penguatan kepada kakak-kakak di Swayanaka. Ya, ayah sudah tidak bekerja, sekarang kita harus agak irit. Oke, membantu anak berproses menerima keadaan agar stresnya berkurang. Kenapa stres ini diperlukan untuk ditangani? Bisa next, Kak. Mungkin Kak Olive juga setuju bahwa ketika kita stres dan tidak tertangani, emosi yang akan muncul adalah emosi negatif. Dan ketika emosi negatif muncul dalam tubuh kita, detak jantung jadi tidak beritme dengan seharusnya, sistem syaraf autoimun juga akan terimpact dan sebagainya. Dan semua itu sangat kita butuhkan pada situasi pandemik, di mana sistem imunitas kita seharusnya prima. Gitu ya. Jadi ketika kakak-kakak nanti membuat situasi belajar, satu hal yang harus diperhatikan bahwa kita sedang membuat situasi negatif dengan keadaan di dunia yang sangat negatif, kecemasan tentang ekonomi, kecemasan tentang keluarga, kecemasan tentang kematian, kecemasan tentang pendidikan, itu harus kita tangani agar adik-adik kita terjaga menjadi emosinya lebih positif. Saya tidak tidak menyarankan kakak-kakak, ayo deh kita ketawa, hahaha, lebay gitu. Tapi bagaimana mengatur emosi mereka, menerima dengan lapang dada bahwa mungkin ada ayahnya atau ibunya yang akhirnya kemudian terkena virus COVID dan meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan, penguatan psikologis itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Kita hanya ingin menjaga emosi positif. Itu diperlukan kenapa pada saat pandemik emosi positif itu sangat diperlukan oleh sistem imun kita. Seperti itu, Kak. Oke. Kak, gimana sih kita menjaga emosi kita menjadi lebih positif? Susah banget beli di mana sih emosi positif di Indomaret ada nggak sih, Kak? Gitu. Oke, tidak bisa dibeli, tapi bisa ditanamkan. Gimana menanamkannya, Kak? Silahkan slide selanjutnya, Kak. Oke. Kita bisa membantu adik-adik kita untuk beradaptasi. Gitu. Itu adalah kunci salah satu untuk bisa meregulasi diri menjadi lebih positif. Adaptasi. Hukum Darwin bilang, kalau kita mau survive, kita harus beradaptasi. Kuncinya itu.
Kak Penny ribet banget sih ngajarin adekku kelas 4 untuk beradaptasi, umur 4 tahun beradaptasi, gimana caranya? Oke, adaptasi ini penting dilakukan, tapi tipsnya sebenarnya sangat-sangat konkret operasional, kita lakukan sehari-hari, tapi kita nggak sadar bahwa itu adalah cara kita meregulasi diri. Silakan Kak, selanjutnya Kak. Oke, ada lagi nih temennya Mbah Hol, temennya Mbah Darwin, namanya Mbah Elis gitu ya. Dia punya satu hukum namanya hukum ABC gitu ya. Bukan kecap, tapi ini adalah hukum ABC yang namanya affective behavior kognitif gitu ya. Kalau kita mau beradaptasi, kalau kita ingin menurunkan stres, kalau kita bisa menerima dengan lapang dada, 3 hukum ini harus dilakukan dalam keseharian kita gitu ya. A, apa itu? Kita harus menjaga agar kita tetap merasa senang terhadap sesuatu gitu ya. Yang ada adalah kalau kita Kak Penny boleh peragakan, A itu ada di dada, B itu ada di kepala, kognitif itu ada di perilaku kita. Jadi A, B, C. Afektif, perasaan, jaga emosinya menjadi selalu lebih tenang. Behavior, lakukan sesuatu dengan senang. C, isi sesuatu dengan hal yang positif. Gampang? Tidak. Ketika teman-teman berada dalam situasi pandemik yang semua serba negatif, apalagi ketika RT kita merah, gitu ya. Mbak, ini bukan merah lagi, Mbak, ini sudah hitam. Gitu. Belakang saya ada yang meninggal, depan saya ada yang meninggal. Kira-kira rasanya positif nggak? Kira-kira pengetahuan kita tentang COVID jadi sesuatu yang positif atau negatif? COVID mematikan, COVID menyeramkan, COVID membunuh orang. Gitu ya. Apakah kita jadi cemas? Perilaku kita jadi cuci tangan terus? Ya. Ketika kita sudah tahu bahwa masalah kita ada di mana, ini kayaknya otakku deh yang nggak beres. Aku harus stop nonton berita yang COVID-COVID-an terus. Lakukan. Mbak, kayaknya aku deg-degan terus nih, perasaanku nggak enak gitu. Oke, regulasi diri. Bantu adik-adik kita untuk menemukan emosi yang lebih positif. Mbak Penny, aku kenapa ya cuci tangan terus ini tanganku sampai keriputan gitu. Aku kok dulu kayaknya pengen main terus di luar, kok sekarang aku kayaknya ngendon aja di rumah gitu. Oke, itu hal-hal yang kakak-kakak harus berikan penguatan kepada adik kita. Jadi kalau pemerintah sudah banyak memberikan informasi untuk mengisi otak, COVID ini begini, protokol new normal seperti ini, dan sebagainya. Nah, kakak-kakak di Swayanaka nanti mungkin PR-nya adalah memberikan penguatan untuk afektif dan melakukan perilaku behavior untuk kembali menanamkan protokol yang benar. Kembali, orang tua mungkin tidak tahu bahwa COVID ini bisa kita reduksi kecemasannya dari sisi afektif, kognitif, dan behavior. Tugas kakak-kakak Swayanaka adalah memberikan edukasi itu. Kenapa? Kalau tidak, mereka akan semakin cemas. Ketika semakin cemas, imunitas menjadi turun. Atau bahkan di dikotomi yang lain. Semakin cuek dengan perilaku, semakin nggak mau mendengarkan tentang protokol, semakin bebal perasaannya tentang kematian, tentang kesedihan dengan protokol, dengan keadaan COVID. Tadi teman-teman sudah bilang bahwa Mbak, aku cemas untuk keluar rumah. Mbak, kok di desaku semua orang pada nggak peduli protokol. Oke, sekarang PR bersama adalah untuk menetapkan prinsip afektif, kognitif, dan behavior untuk sebagai pencegahan dan persiapan menghadapi new normal. Itu prinsip dasarnya kakak-kakak di Swayanaka. Mari kita tarik gimana ya cara aplikasinya ke dalam setting anak-anak dan orang tua yang akan kita dampingi. Silakan Kak, selanjutnya. Oke, next Kak. Lanjut. Oke. Saya akan bagi menjadi untuk anak-anak dan orang tua. Saya akan membahas dulu dari sisi anak-anak. Kak Penny, kalau saya jadi kakak Swayanakers, apa yang bisa kita lakukan ya untuk mempersiapkan anak-anak sekolah? Dari sisi afektif, hati, perasaan, gitu ya. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah siapkan mental anak, gitu ya.
Jadi nanti mungkin saya sarankan pada saat minggu-minggu atau hari-hari pertama Swayanakers dibuka kembali, jangan langsung masuk ke materi, jangan langsung mengejar target kurikulum yang harus kita kejar atau apapun, tapi siapkan mental. Itu jadi fokus untuk saat minggu-minggu pertama kita melakukan reopening, gitu ya. Kegiatan ringan-ringan saja, bermain dan sebagainya, tapi yang sebenarnya kita lakukan adalah kita tanya dulu emosinya dia, gitu ya. Takut atau tidak, cemas atau tidak. Ketika anak mengeluarkan emosi negatif, jangan langsung di-chat, jangan langsung di-judge. Enggak gitu. Kadang-kadang anak-anak lebih nyaman pada orang-orang tertentu karena dia bisa membangun kecurhatan, bisa membangun frekuensi, bisa membangun kenyamanan untuk berdiskusi. Nah, kalau di orang tua mungkin mereka tidak bisa. Nah, di saat ini kakak-kakak yang memiliki bisa nembus nih sama anak-anaknya, bisa menjalin hubungan yang baik gitu ya. Jangan langsung memutus gitu. Nggak deh, COVID nggak gini gitu. Curahkan semua emosi negatifnya. Saya cuma punya prinsip, keadaan emosi kita tuh kayak gelas. Kalau penuh dengan emosi negatif, cara masukin emosi positif adalah yang negatif dituang dulu, habis kosong, baru masukkan emosi positif. Jadi ketika anak-anak cemas mengeluarkan hal-hal yang negatif, Kak aku takut sekali dan sebagainya, dengarkan saja. Ketika gelasnya sudah kosong dengan emosi negatif, masukkan emosi positif. Gali hal yang menyenangkan tentang sekolahnya, kuatkan emosinya, poles menjadi lebih kuat. Halnya gimana, Kak? Bisa loh sambil nyanyi-nyanyi, sambil lipat-lipat, sambil gambar. Kenapa? Kembali, mungkin orang tua pada saat ini selama PSBB kemarin kan banyak dapat tuntutan dari sekolah, ibu kerjain PR sama ini, terus nanti langsung foto, terus kirim ke orang tuanya, dan sebagainya. Situasi belajar di rumah itu bagi beberapa orang, ada beberapa hasil penelitian itu, selama PSBB anak itu lebih terganggu kesehatan dan motivasi belajarnya karena adanya tuntutan yang diberikan oleh sekolah. Nah, kebayang ya, sudah COVID, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa main, dapat PR banyak, plus habis ulangan. Kita kemarin habis ulangan, sekarang dalam fase bagi-bagi rapot, gitu ya. Jadi kalau anak itu merasa ini gelasku itu negatif banget, keluarkan saja. Jangan buru-buru masuk, jangan buru-buru dengan apapun, keluarkan saja. Gali. Ini yang kita lakukan adalah dengan pendekatan A. Ketika sudah berulang, kemudian dikeluarkan, baru kita bisa masuk ke fase yang berikutnya. Yaitu adalah B. Silakan, Kak. Oke, saya mau loncat dulu ke C, gitu. Emang saya suka loncat-loncat ke Anan, gitu ya. Kalau hatinya sudah dipersiapkan, gitu ya, langsung masuk ke kognitifnya. Kembali, saya dari sisi psikologis sangat percaya bahwa untuk masuk ke seseorang itu masuk dari hatinya, gitu ya. Makanya kalau PDKT itu kan dikasih bunga, dikasih coklat untuk menenangkan harinya. Baru bisa masuk ke otak, baru bisa masuk ke perilaku. Yuk kita pacaran, gitu ya. Ini juga terjadi ketika kita ingin mempersiapkan anak untuk kembali bersekolah. Hatinya sudah ditenangkan, masuk dari sisi kognitif, gitu ya. Nah, saya tahu bahwa setiap sekolah sekarang sudah punya SOP-nya untuk bersekolah, gitu ya. Dan SOP-nya itu sangat lebih ribet. Kebayang ya, anak TK suruh pakai masker, ya mana betah, dibuka lah, gitu ya. Gitu. Atau gitu, wah masker kamu bagus, Batman tukeran yuk sama maskerku lah, sama aja, tukeran masker, tukeran virus, gitu ya. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam mempersiapkan anak dari sisi kognitif, gitu, apa yang bisa teman-teman Swayanakers lakukan adalah pelajari peraturan. Jadi kakak-kakak nih PR-nya nih sebelum nanti buka titik masing-masing Swayanakers, belajar tentang protokol. Kenapa? Kakak-kakak akan mengajari adik-adik kita tentang protokol. Ayo saya cek, sudah tahu tentang cuci tangan yang bagus? Cuci tangan yang bagus, berapa menit, Kak? Berapa detik? Ayo, kakak-kakak. Boleh dilanjut dulu. Kita coba tanya dulu. Ini sebenarnya Kak Penny kita punya lagunya, Kak, untuk cuci tangan. Bagus. Ajarin dong, Kak. Apakah teman-teman Swayanakers ini ada yang hafal? Kita akan coba ya. Ini daripada saya sebut namanya. Boleh?
Ada Wah, itu volunteer. Suanaker Surabaya bilang 20 detik. Betul. 0,3 menit. Oke, Kak Angga. Ya, 20 detik juga, 60 betul ya. bagi kali 0. Susah banget, Kak Angga. Iya. Nih, siapa nih? Sepertinya kayaknya saya sebut aja ya. Siapa tahu ada yang hafal nih. Kak Jerry deh, boleh. Kak Jerry. Ingat nggak Kak Jerry? Lagu cuci tangan seperti apa? Unmute dulu dong. Iya. Gimana coba? Jadi biasanya saya praktekin. Biasanya, Jadi ada 7 langkah cara mencuci tangan, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, jangan lupa kukunya, juga ibu jarinya, jangan lupa kuncinya, juga pegang tangannya. Di air mengalir, dibilas hingga bersih. Di air mengalir, dibilas hingga bersih. Seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Jerry dari TK Delima. Yeay. Jadi memang saya nakers ini rata-rata menjadi anak-anak kembali Kak Penny ya. Itu disclaimer-nya. Nih, gitu, siap. Nah, berarti sudah siap nih untuk menjadi role model untuk mengisi kognitif anak-anak kita, dampingan kita tentang cara protokol yang baru, gitu. Siap. Jadi, kognitif udah siap nih ya, Kak? Gitu. Oke, Kak. Siap. Nah, mungkin kita bisa masuk ke yang berikutnya, Kak? Oke, nah kalau hatinya sudah diisi, otaknya sudah diisi, pasti akan muncul dalam bentuk perilaku, tingkah laku, gitu ya. Lakukan simulasi, jaga jarak, gitu. Nah, mungkin salah satu PR dari kakak-kakak Swayanakers adalah bagaimana membuat adik-adik kita secara refleks disiplin, gitu ya. Jadi mungkin kalau minggu-minggu awal harus, ayo baru datang, baris, cuci tangan, gitu. Nah, sekarang nanti PR-nya lama-lama adalah membuat anak-anak tetap disiplin meskipun kakaknya nggak meminta untuk cuci tangan. Tapi adik-adiknya sudah tahu bahwa SOP-nya datang dan langsung cuci tangan baru bisa masuk dan sebagainya. Nah, seperti itu, Kak. Jadi, kembali, saya punya prinsip gitu. Jangan pernah berargumen dengan orang yang emosinya lagi naik. Kenapa? Kalau emosinya penuh, pikirannya nggak nyambung, perilakunya juga pasti nggak nyambung. Dengan prinsip yang sama, ketika kita ingin menguatkan adik-adik kita, kemudian ingin membuat adik-adik kita siap untuk masuk kembali di Swayanakers, sentuh dulu hatinya, dikuatkan dulu hatinya, emosinya diatur, kognitifnya, dan yang lainnya perilakunya akan menyusul. Prinsip dasarnya seperti itu. Nah, sekarang PR-nya, kalau anak-anaknya gampang, PR-nya nih, mungkin nanti ini menjadi PR untuk besar untuk kakak-kakak, gimana caranya memberikan pendampingan kepada orang tua. Silakan, Kak. Oke. Nah, dengan hukum bahwa perilaku dengan hukum bahwa emosi negatif itu nular, pernah nggak sih kakak dekat sama orang-orang yang emosian, marah-marah, kok tiba-tiba kepancing aja? Bener Kak, emosi negatif itu nular. Nah, dengan demikian kecemasan itu juga nular. Jadi nanti mungkin kakak-kakak bisa memberikan edukasi kepada orang tua, takut boleh, cemas jangan. Karena dari takut kita akan mematuhi protokol, tapi cemas akan membuat sistem imun kita menjadi turun. Nah, kembali bantu orang tua untuk mengurangi kecemasan. Nah, kadang-kadang cemas itu kemarah. Kenapa? Karena apa yang ada di otak itu isinya parno. Kan suka nonton nggak sih Kak TV tertentu yang emang beritanya negatif aja gitu. Saya nggak perlu sebut ya. Pernah nggak Kak? Pernah banget tuh Kak. Nah, gitu ya. Nah, kalau isinya berita yang negatif, pasti akan muncul kecemasan, akan berpengaruh ke emosi kita. Jadi nanti kalau orang tua cemas gitu ya, sama dengan hukum tadi mengeluarkan emosi negatif pada gelas anak-anak kita, mungkin kakak-kakak juga harus bisa memberikan pendampingan kepada orang tua yang cemas. Kenapa? Kembali, emosi yang cemas akan menurunkan sistem imunitas. Jadi, bagaimana caranya memberikan situasi yang nyaman untuk orang tua yakin bisa melepas anaknya di Swayanaka. Seperti itu. Oke, Kak. Next. Oke.
Nah, kembali bantu orang-orang tua juga untuk bisa mengkontrol pikiran, gitu ya. Saya sangat yakin bahwa semua orang punya akses informasi yang berbeda terhadap COVID. Ada yang aksesnya mungkin hoax, ada aksesnya mungkin berita yang fakta. Ketika kita bicara dengan berita yang fakta, maka kita tahu harus melakukan apa. Tapi ketika kita berdiri atas fakta yang salah, kita juga akan melakukan perilaku yang salah. Nah, di sini mungkin salah satu fungsi kakak-kakak adalah memberikan psikoedukasi untuk mengisi kognitif para orang tua dengan hal-hal yang lebih positif, informasi yang benar tentang protokol COVID gitu, agar mereka terbantu kecemasannya. Kita bisa mengkontrol sehingga produktif dan sehat. Itu yang harus dibantu kepada orang-orang di sekitar Swayanaka agar mereka teredukasi dengan informasi yang benar. Dan yang terakhir, silakan Kak. Oke. Bantu orang tua untuk menjadi contoh menjadi anak dari anak-anaknya gitu ya. Kalau orang tuanya cemas sama COVID, cuci tangan terus. Kira-kira anaknya seperti apa? Anaknya juga akan jadi pencemas gitu ya. Tapi kalau anaknya sudah terbiasa pakai masker, itu biasanya karena orang tua juga selalu membiasakan pakai masker. Jadi kembali, orang tua menjadi role model. Nah, disinilah kakak-kakak juga jadi role model. Jadi kalau sekarang agak males cuci tangan, mau nggak mau adiknya niru. Sekarang suka ngap pakai masker, mau nggak mau adiknya nanti niru. Nah, itu juga yang harus ditanamkan kepada orang tua. Dan kembali, kalau orang tua cemas, anak akan melihat kecemasan. Jadi bantu orang tua untuk bisa menurunkan kecemasannya agar bisa berlaku menjadi contoh bagi anak. Oke, silakan Kak untuk yang berikutnya Kak. Oke, saya sangat senang dengan salah satu penelitian dari Isen dan John, gitu ya. Kalau kita bisa melakukan adaptasi, mampu berpikir positif, kita akan bisa menjadi role model, menjadi orang tua, menjadi kakak Swayanakers yang akan bisa lebih efektif mempersiapkan adik-adik kita masuk ke dalam situasi normal menjadi efektif dan lebih produktif. Jadi, PR semua, sebelum kakak-kakak nanti membuka Swayanakers, kakak-kakak sudah melakukan ABC untuk diri sendiri belum? Emosinya sudah lebih positifkah? Pikirannya sudah dipenuhi dengan fakta-fakta, dengan hal-hal yang baik, sehingga bisa berperilaku dengan lebih baik untuk menjadi contoh untuk adik-adik kita. Semoga situasi pandemik terkontrol, kita bisa bertemu lagi secara fisik dengan lebih nyaman. Begitu mungkin Kak Anan. Amin. Ini jadi doa bersama juga ternyata ya Kak ya. Oke, baik. Kak Penny, terima kasih banyak. Ini materinya luar biasa. Bisa mudah untuk kita serap. Dan ini semoga bisa diaplikasikan juga buat Swayanakers. Tapi saya ingin kembali mengingatkan, Swayanakers, silakan teman-teman untuk menanyakan, baik dari tadi materi Kak Olive yang pertama, kaitannya dari perspektif kesehatan, lalu juga dari perspektif psikologi, ini dari Kak Penny yang barusan juga sudah dipaparkan. Silakan teman-teman Swayanakers, siapapun boleh langsung unmute, perkenalkan diri Anda, dari regional mana, dan apa yang ingin disampaikan. Waktu untuk mengajukan pertanyaan 1 menit kita batasi, karena kita juga harus mengikuti waktu yang sudah ditetapkan. Kita akan berakhir di 17.30. Jadi mohon jangan kebanyakan curhat, teman-teman. Mungkin curhatnya nanti kita bisa akan berikan wadah, bisa langsung curhat secara langsung mungkin antar internal. Kak Penny juga mungkin bisa nanti kita undang kembali sebagai fasilitator. Silakan, sudah ada di kolom chat, ada Fakih. Bro Fakih, Mas Fakih, Kak Fakih, silakan di-unmute, bisa langsung interaksi. Lagi nggak bisa unmute katanya Kak Anan. Oh, lagi nggak bisa unmute ya. Oke, baik. Saya bacain aja deh. Saya Fakih dari Swayanaka Jember, izin bertanya kepada Kak Olivia. Wih, Kak Olive udah siap ditanya nih. Udah senyum-senyum. Lagi mikir. Lagi mikir. Adakah standar kualitatif atau kuantitatif untuk anak-anak yang ini menjadi aman ya untuk kembali beraktivitas di rumah? Silakan Kak Olive. Oke. Ini maksudnya standar kualitatif ini kan mungkin dari segi
eee, ruang belajar itu harus standarnya bagaimana untuk anak-anak. Kemudian kalau kuantitatif ini mungkin dari jumlah anak yang mengikuti kegiatan. Kita asumsikan gitu boleh nggak ini? Atau mau ditambahkan nggak sama Fakih? Boleh, Fakih kalau mau menambahkan silakan ditulis dulu. Namun Itu maksudnya sudah benar belum yang saya udah tangkap? benar tuh, sepertinya boleh tuh Kak. Bener Oke. kali persepsinya Oke, betul. jadi gini, kalau misalnya kita dari kuantitatifnya, kalau sebaiknya tadi saya sebutkan kurang dari sama dengan 10 anak saja. Sebenarnya kalau standar dari pemerintah kan tidak boleh lebih dari 30. Kalau 30 orang kalau kita mau melakukan acara kumpul-kumpul. Tetapi karena kondisinya anak-anak, di mana anak-anak ini termasuk dalam vulnerable population, eee, lebih baik kita mengurangi jumlah kuantitas anak yang mengikuti bimbingan belajar. Karena kan itu juga nggak bisa menjadi patokan berapa jumlahnya, karena tiap ruang belajar, tiap-tiap regional kan nggak sama. Ada mungkin yang hanya menggunakan musola, ada yang mungkin bisa dapat dapat ruang sebesar pendopo balai desa. Itu kan nanti kapasitasnya menyesuaikan gitu. Yang jelas kalau bisa kurang dari sama dengan 10 anak, di mana anak-anak itu tetap bisa menjaga jarak dengan anak-anak yang lain, setidaknya 1 sampai 1,5 meter, kemudian ditambah adanya kakak-kakak Swayanakers nanti yang juga akan mengajar, di mana kakak-kakak Swayanakers itu berasal dari lingkungan yang berbeda, dengan tempat ruang belajar Swayanakanya, di mana harus jaga jarak juga. Kalau dengan orang dewasa, kita asumsikan harusnya 2 meter kalau dari anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sedangkan kalau misalnya kualitas, standar-standar yang harus dipenuhi, tentang ruang belajar Swayanaka di tiap regional, yang pertama harus ada pojok cuci tangan, itu pasti. Tidak perlu bilik disinfektan, karena disinfektan itu hanya untuk benda-benda mati, tidak untuk anak-anak kan, dalam ini berarti kita semua kan manusia, bukan benda mati. Jadi itu sebenarnya nggak perlu, cukup cuci tangan aja. Kemudian sirkulasi udara yang bagus, tidak perlu menggunakan yang katanya sirkulasi udara dengan tekanan negatif, karena itu justru untuk ruangan isolasi. Yang penting ada ventilasi udara, kemudian cukup ruangannya cukup untuk anak-anak bisa saling menjaga jarak, dan disediakan pojok cuci tangan. Saya rasa itu sudah cukup, kalau misalnya bisa diaplikasikan di setiap ruang bermain dan belajar Swayanaka tiap-tiap regional. Baik. Oke, terima kasih Kak Olive. Kak Fakih, cukup jelas? Ada yang mau diperdalam atau sudah cukup? Silakan ditulis di komentar. Kita juga masih mengundang teman-teman. Monggo, teman-teman Soyanakar, siapapun, boleh ajukan pertanyaan tadi terkait materi dari Kak Olive dan juga dari Kak Penny. Silakan. Ini sudah ada Dr. Nur. Untuk Ibu Penny, bagaimana menjaga anak-anak untuk tidak bergandengan tangan dan bermain berdekatan? Wah, ini agak sulit nih Kak nih. Karena anak-anak kalau ketemu tuh langsung bawaannya pengen peluk aja. Bagaimana tuh Kak? Sulit nih Kak? Betul, gitu ya. Apalagi kan anak-anak sangat kinestetik, yang aku kangen gelut-gelutan gitu ya. Aduh, susah banget gitu ya. Oke, saya kemarin juga diskusi dengan beberapa teman yang memang menjadi penyelenggara pendidikan jenjang PAUD gitu ya. Salah satu trik realistik yang mungkin bisa dilakukan di setiap Swayanakers titik-titik teman-teman tertentu adalah pakai titik-titik gitu ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin kalau teman-teman tahu kan ada karpet yang ada bisa dibongkar pasang bentuk puzzle itu, teman-teman, gitu ya, yang biasa buat duduk di lantai, itu bisa dilakukan Dokter Nur gitu. Jadi kalau sekarang kalau anak-anak biasa duduk melantai, biasanya samping-sampingan, jadi duduk hanya boleh di karpet ini
yang karpet yang puzzle itu. Duduknya dijaga terpisah gitu ya. Jadi kalaupun mau berdiri, kalaupun mau beraktivitas misalnya lagi nari-nari atau joget-joget atau olahraga hanya boleh di titik itu gitu. Itu jadi titik kamu nggak boleh keluar. Kita lagi main di laut-lautan. Ini perahu kamu, kemudian ini adalah samudra. Kalau nanti kamu keluar, kamu kecemplung. Itu cara kita memberikan bahwa sebenarnya adalah ini jarak yang jangan dilewati, tapi kita masuk dengan imajinasi anak-anak. Nah, tips juga nih yang bisa teman-teman lakukan di Swayanakkers, kalau itu untuk nanti pada saat kegiatan berduduk, diskusi, atau belajar. Nah, ketika olahraga dan teman-teman adik kita pengen pelukan, saya sedang mengambil sesuatu, ini bisa dilakukan. Jadi misalnya menyediakan tali atau tali rafia, pengen mau, misalnya kita lagi mau main kereta-keretaan atau mau main lingkaran besar, lingkaran kecil. Sekarang tangan nggak boleh ketemu tangan, tapi tali ketemu tali. Nah, dengan demikian bahwa tangan tidak bertemu tangan, jarak tetap terpakai. Ini juga bisa dilakukan. Nah, ketika teman-teman kita ingin misalnya, aku pengen main bareng dan sebagainya, kalau tali nanti ini bisa mengendur sehingga akhirnya mereka semakin mendekat, bisa juga dilakukan dengan tongkat. Gitu ya. Jadi tongkatnya kamu boleh main, tapi yang satu pegang tongkat ini, yang satu pegang tongkat ini, yuk main. Main bal-balan boleh gitu, tapi tongkat ketemu tongkat. Nah, itu juga akan membawa mereka untuk bisa menjaga jarak tanpa kita minta. Jadi trik-trik seperti itu Dokter Nun mungkin bisa dilakukan pakai titik, kemudian pakai bantuan tali, pakai bantuan tongkat agar mereka bisa menjaga jarak. Kemudian menggunakan imajinasi anak untuk bermain, padahal kita sedang menerapkan protokol, misalnya masker harus dipakai, ayo kita main robot-robotan, waduh masker kamu, jadi mungkin kakak-kakaknya bisa menggambarkan masker-masker, ini Iron Man, ini Thor, ini Hulk, dan sebagainya. Nah, Thor harus jadi Thor, nggak boleh dilepas, nanti kalau Thor-nya dilepas, maskernya jadi orang biasa. Selama nanti di Swayanakkers, Thor harus bisa jadi Thor terus. Itu bisa dilakukan dengan menjaga protokol bahwa mereka tetap memakai masker, tapi dengan dunia anak-anak. Monggo itu mungkin bisa tips yang bisa dilakukan Menarik dengan tetap banget. membuat aplikasi yang menarik. Ya. Menarik, Kak Penny. Terima kasih. Ya, dan jangan lupa juga mungkin ya, nanti udah pakai tali, udah pakai tongkat, udah pakai masker sebagai icon-icon robot. Tiba-tiba pas istirahat, tuker-tukeran minuman. Percuma. Saling mawon ya, Kak ya. Ya, sudah ada pertanyaan berikutnya. Tadi Kak Fakih memperdalam kembali, Kak Olive. Masih sama kita, Kak Olive ya? Ya, Masih. Kak Fakih kalau boleh diperdalam nih Kak Olive tentang kualitatif, ini gimana nih jika dibedah dalam faktor eksternal dan internalnya itu seperti apa? Oke. Jadi ini kan ada faktor internal sama faktor eksternal. Kita anggap faktor internal adalah dari kita-kita Swayanakkers gitu ya. Jadi yang pertama dari faktor internal dari teman-teman Swayanakkers sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar di ruang belajar Swayanaka, wajib yang pertama melakukan ini contoh konkretnya ya biar enak. Jadi nggak dipanjang-panjang, jadi langsung paham aja. Jadi kakak-kakak sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar dengan adik-adik sebaiknya melakukan self-assessment resiko COVID dulu, self-assessment resiko COVID yang sudah ada formnya dari Kementerian Kesehatan. Yang kayak bentuk panah-panah gitu, masuk ODP, PDP, resiko atau tidak. Kemudian pastikan kakak-kakak yang akan melakukan kegiatan belajar mengajar itu standarnya harus memahami protokol kesehatan dan bisa melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Harus mau ribet karena ya bukan harus mau ribet. Misalnya kita harus bawa baju ganti. Ketika kita sampai di ruang belajar sebelum adik-adiknya datang, kita harus sudah ganti baju, mengganti masker kita, dan memastikan diri kita sehat dengan melakukan penilaian terlebih dahulu menggunakan self-assessment resiko COVID dari kementerian. Kemudian kalau dari faktor eksternalnya, ini kan ada berarti
seperti dari luar Swayanaketnya, mungkin dari ruangannya. Yang pertama, kalau dari ruangannya, mungkin sebelum melakukan belajar mengajar, setelah kakak-kakak datang mengganti pakaian sesuai protokol kesehatan tersebut, bisa menyemprotkan disinfektan. Disinfektan pun sekarang kan kita sudah bisa buat sendiri, asalkan ada bahan-bahan yang memang mengandung bahan-bahan disinfeksi, bisa juga pakai Superpel, itu sudah ada. Kita sebut merek, maaf ya, banyak produk-produk pembersih lantai yang juga dia mengandung disinfektan dan itu bisa dipakai. Kemudian memastikan ruangan itu punya pintu atau jendela, mendapat sinar dan mendapat sinar matahari langsung. Itu termasuk ciri-ciri ruangan dengan sirkulasi yang bagus. Kemudian sekarang kita atur sistem yang baru sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar. Jadi ketika adik-adik datang, adik-adik harus cuci tangan. Kita harus sediakan pastinya pojok cuci tangan. Kemudian harus memeriksa suhu tubuh adik-adik. Kalau bisa jangan menggunakan, sebenarnya yang paling bagus itu nggak menggunakan termogan ya, jadi menggunakan termometer biasa, karena kan sebenarnya termogan itu nggak buat manusia, tapi buat alat-alat elektronik. Jadi kalau pertanyaannya Fakih tadi, gimana sih bukanya? Nah, misalnya ada anak yang demam atau tidak enak badan, ini harus disosialisasikan sejak awal. Jadi anak-anak dengan gejala flu-like syndrome lebih baik memang nggak boleh belajar bersama teman-teman yang lain. Mungkin diantarkan pulang, tapi supaya anaknya nggak merasa sedih, kita bisa menyertakan, maksudnya kita bawakan juga apa yang akan kita pelajari hari itu untuk dia pelajari di rumah. Baik. Oke. Baik, terima kasih Kak Olive nih sudah sekaligus menjawab pertanyaannya Kak Katon ya. Kak Katon, terima kasih sudah bertanya. Sudah ada pertanyaan berikutnya dari Kak Diska Delanira. Halo Kak, saya Dela dari Soyanaka Jakarta, ingin bertanya kepada Kak Penny. Ketika kita dihadapi dengan kenyataan bahwa kondisi di sana, ini mungkin di tempat kita mengajar kali ya, kurang mendukung beberapa rencana program kerja kita ke depannya. Apakah sebaiknya kita terus mencoba untuk mengedukasi mereka atau kita tunda dulu? Apakah jika terus mencoba edukasi, itu bisa membuat perasaan atau kondisi mental anak-anak binaan ini menjadi tertekan dengan adanya hal-hal baru di era new normal ini? Silakan Kak Penny. Oke. Menarik nih ya, gitu ya. Kita ingin memberikan edukasi, tapi kok masyarakat di sana nggak siap dan sebagainya. Saya cuma mau sharing beberapa hal gitu. Saya sering sekali mendapatkan klien yang seperti ini, gitu ya. Kita tahu dia perlu dibantu, tapi dia tidak mau berubah dan tidak mau mendengarkan. Prinsip saya cuma satu. Kita berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Apakah lingkungan, apakah orang tua, partisipan, klien kita menolak atau menerima, kita kembalikan kepada mereka. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita. Kita nggak pernah tahu alasan kenapa mereka resisten, alasan kenapa mereka menolak. Mungkin mereka punya struggle dengan hidupnya masing-masing, mungkin mereka cemas, kemudian keluarnya, Allah nggak penting. Karena kembali, orang tuh punya cara untuk menunjukkan ketidaksukaannya dengan cara yang berbeda dan sebagainya. Tapi ketika teman-teman kembali di Mars tadi, kita bicara memberikan pelayanan dengan ketulusan dan sebagainya, mungkin itu adalah salah satu menjadi roh kita, bahwa kita ingin memberikan edukasi dengan ketulusan demi Indonesia nan jaya. Karena kalau kita tidak melakukannya, siapa lagi? Mereka perlu diberikan yang benar. Dan ketika orang tua mungkin resisten, tidak bisa memberikan penerimaan yang positif, mungkin kita punya cara lain. Kembali, satu pintu ditutup, jendela lain dibuka. Mungkin kita bisa masuk ke orang tuanya, mungkin kita bisa masuk ke Bu RT, mungkin kita bisa masuk ke Ibu Kader Posyandu, dan sebagainya. Kembali, kita memiliki tugas mulia memberikan edukasi. Kaset rusak deh. Ngomong hal yang sama berulang deh. Tapi sih, maksud dari 10 kali ngomong nggak pernah kedengeran, tidak pernah.
oh iya ya, kenapa ya di sini banyak yang meninggal mendadak? Pasti mereka terbesit. Cuman masalahnya, kan kalau mengakui kesalahan, itu nggak enak. Itu Lebih sulit ya Kak ya? GR. Lebih sulit Betul. ya? Jadi kembali kaset rusak aja Kak. Karena memang kita punya tugas mulia untuk memberikan edukasi. Semangat ya Kak, pasti bisa. Semangat, terima kasih Kak Penny. Ya, kita masuk ke agenda berikutnya teman-teman, karena sekarang sudah 17.00. Kita masuk ke sharing session dari 5 regional, Jakarta, Surabaya, Jember, Bali, dan juga Malang. Jadi memang sudah kita brief bahwa tiap regional untuk mempersiapkan kira-kira hal apa sih yang akan dilakukan untuk kembali menemui adik-adik binaan, lalu juga bisa memaparkan kutipan sedikit saja dalam waktu 5 menit terkait program kerja ke depannya di era new normal. Saya persilakan mungkin bisa dari Jakarta, 5 menit ya. Jadi kita persilakan hingga 17.05. Ya. Kalau misalnya lagi ada suara, karena saya lagi di jalan Kak. Okay. Jadi untuk di Jakarta. Jer, sepertinya headsetnya agak sedikit bermasalah di audio in-nya. Mungkin bisa dilepas terlebih dahulu. Oke. Lepas saja ya. Ya. Sorry. Silakan. Oke. Jadi kalau untuk di Swainaka Jakarta, Kak, kita masih suka untuk persiapannya paling hanya berkoordinasi dulu dengan volunteer-volunteernya, karena aku memastikan dulu volunteernya selamat dulu, sehat gitu. Terus untuk ke adik-adik atau ke warga binaan kita, adik-adik binaan Swainaka Jakarta, program yang selama ini jarak jauh adalah Swainaka Jakarta adalah sering melakukan kegiatan kayak ada antar sembako untuk adik-adiknya, jadi tidak hanya adik-adik. Jadi orang tua dari adik-adik ini tidak hanya dari program pemerintah, tapi Swainaka Jakarta dapat wadah kayak kemarin salah satu donatur menitipkan sejumlah uang untuk mengasih sembako ke orang tua adik-adik binaan kita. Nah, untuk kegiatan terakhir itu boleh kayak waktu kemarin Kak, acara HUT Swainaka Jakarta, jadi kita minta videonya sekaligus minta nanya kabar kan. Ayo deh bikin video kita ucapan selamat HUT Swainaka segala macam. Nah, untuk persiapannya ini Swainaka Jakarta juga masih agak bingung ya. Jadi agak takut karena kepanikan keselamatan COVID lagi. Jadi kita tahu volunteer Swainaka Jakarta ini berbagai daerah, ada yang dari Bogor, Depok, bahkan dari Banten juga ada. Kalau misalnya pas hari Minggu pas kegiatan bimbel itu kita kan di balai warga. Itu kalau kegiatan bimbel itu bakalan penuh. Anak-anak itu sumpah, mungkin Dokter Nur pernah lihat kegiatannya waktu benar-benar di balai warga itu sumpah banget sampai kita benar-benar nggak bisa anak adik itu kepanasan, kegerahan, sampai nggak bisa napas, akhirnya keluar kalau kegiatannya. Paling kalau misalnya penuh kan biasanya kita beda ke musola, tapi kalau musola itu kan biasa sering dipakai kayak pengajian segala macam, jadi itu kendalanya. Jadi kita belum berani untuk melakukan kegiatan secara langsung ke adik-adik binaan, tapi untuk kegiatan kayak online, kayak misalnya apa kabar, karena kita punya grup ibu-ibu orang tua dari adik-adik binaan kita sering tanya-tanya, apa kabar Bu, gimana adik-adik sekolahnya, gimana nilainya, gimana kenaikannya. Mereka sih pada curhat, kapan nih Kak datang lagi, kapan kita mulai lagi. Nah, begini saya cuma bilang, kita belum berani, kita masih jaga keamanan, karena kita tahu kan, volunteer kita, kakak-kakaknya dari jauh-jauh juga, kakak-kakaknya juga takut juga. Itu aja sih Kak Anan untuk di Jakarta. Baik, terima kasih Jerry udah sharing terkait ini, jadi salah satu keresahan berarti ya yang terjadi di regional Jakarta. Nanti juga bisa dapat tanggapan dari Kak Penny dan juga Kak Olive tentunya. Kita persilakan, sorry mohon maaf, tadi saya baru announce 5 regional. Kita mempersilakan juga untuk Swainaka UC, Universitas Ciputra. Kita persilakan untuk menyampaikan kira-kira persiapannya seperti apa nih?
Kalau dengerin mah normal dia. Cuman emang input. Ya, boleh perwakilan dari Swayanaka UC? Ada yang hadir? Bisa di unmute. Oke, kita beralih ke Swayanaka Surabaya. Surabaya, boleh? Ada yang mewakilkan? Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini dari Swayanaka Surabaya. Jadi sementara ini mungkin seperti yang sudah teman-teman tahu semuanya, Surabaya sekarang lagi zona hitam. Jadi pertambahan kasusnya tiap harinya itu banyak. Jadi sementara ini kami masih memantau kondisi di lapangan bagaimana, karena banyak di daerah di Surabaya yang masih rawan, di daerah tempat binaan kami juga begitu, sehingga sejauh ini kami belum bisa memastikan kapan akan kembali ke kegiatan, melihat kondisi Surabaya yang masih banyak terjadi kasus dan kurvanya turun-turun, dan kami memikir kesehatan adik-adiknya. Kami lebih mempertimbangkan kan adik-adiknya dan juga kakak-kakaknya juga, sehingga sejauh ini ya kami masih belum banyak berkegiatan di ruang belajar Swayanaka. Terakhir kegiatan kami yaitu bagi-bagi sembako ke warga yang terdampak pandemi. Itu dulu dari Swayanaka Surabaya. Oke, baik. Terima kasih Kak Aini yang sudah mewakili dari Swayanaka Surabaya. Selanjutnya dari Jember. Ada Jember? Halo, dari Swayanaka Jember. Ada yang bisa mewakili? Tidak ada? Oke, kita move ke Malang. Swayanaka Malang, sudah bersama kami? Halo, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Swayanaka Malang, untuk kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak sendiri, selama kegiatan pandemi ini ditiadakan. Karena ya kondisinya memang demikian. Di kegiatan-kegiatan sebelumnya itu sempat turun di beberapa titik, bekerja sama dengan organisasi lain. Tapi organisasi lain juga meniadakan kegiatannya karena kondisinya semakin hari semakin bertambah untuk kasusnya ya. Nah, waktu kemarin kegiatan berbagi tempe, saya sempat asesmen untuk daerah-daerah yang dapat distribusi. Saya lihat perkembangan anak-anaknya juga. Saya melihat kalau anak-anak itu minat belajarnya turun karena biasanya sekolahnya belajar di sekolah, tiba-tiba di rumah, dan di rumah saya yakin juga sistem belajar di rumah itu tidak efektif yang diterapkan dari sekolahnya ke rumah. Jadi anak-anak lebih banyak bermain, saya lihat banyak yang bermain HP dan lain-lain, dan itu juga di luar, artinya bukan di dalam rumah gitu. Jadi ada semangat belajar yang menurun, di satu sisi ada rasa ingin tergerak untuk berkontribusi mengajar di sana, tapi ya melihat kondisinya demikian dan terlalu banyak unsur ketidakpastian ya, maksudnya dalam pandemi ini risiko penularan tinggi, jadi hemat kami untuk tidak mengadakan
kegiatan secara fisik kepada anak-anak. Tapi sejauh ini dari pertanyaan saya sebelumnya waktu buka di form, itu kami mungkin butuh diskusi dengan seluruh regional ataupun pusat mengenai alternatif pembelajaran mungkin non fisik, mungkin bisa via bekerja sama pihak RT ataupun pihak terkait, bagaimana sih anak-anak ini tetap mendapatkan pembelajaran yang mungkin di sekolah tidak efektif tersebut. Nah, untuk lebih jauhnya saya belum melakukan penjejakan, tapi untuk secara fisik hemat kami mungkin sebaiknya jangan gitu loh, karena khawatir kalaupun mau dilakukan mungkin dari Swayanaka atau volunteer sendiri harus benar-benar prepare. Misalnya dipastikan yang turun ke lapangan adalah orang yang negatif, maksudnya sudah melakukan pengecekan dan dia negatif. Nah, itu juga harus berskala kan batas waktu dari pemerintah itu untuk hasil tes misalnya segala macam itu ada batas waktunya. Nah, mungkin kalau SOP-nya demikian itu mungkin turun ke lapangan lebih percaya diri gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada pendampingan demikian, hanya main turun ke lapangan, apalagi ini volunteer kan basisnya mahasiswa. Banyak aktivitas yang mungkin ya misalnya beli makan di luar, jadi ada risiko-risiko yang kemungkinan tertularnya itu ada gitu, dan itu khawatir malah terbawa ke lapangan yang bersentuhan langsung sama anak-anak. Itu jadi untuk sejauh ini belum ada berpikir untuk kegiatan secara fisik dengan anak-anak. Cuman saya waktu turun kegiatan berbagi tempe itu diminta sama pihak RT kepada mahasiswa kalau bisa ada yang turun dong gitu loh ke RT sini, karena anak-anak sini sama sekali yang sebelumnya mungkin ada mahasiswa beberapa universitas turun ngajar ke anak-anak dengan kegiatan di kampus juga kuliahnya via daring, otomatis anak-anak kampus juga pulang ke daerahnya masing-masing. Jadi benar-benar kegiatan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan itu tidak ada. Jadi anak-anak malah banyak bermain HP. Nah, itu permintaan dari pihak RT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili Malang. Baik, terima kasih Mas Dimas dari Malang. Kami mempersilakan kembali. Ini untuk Swayanaka Bali. Ada yang bisa mewakilkan dari Swayanaka Bali? Kami persilakan. Oke, jika tidak ada, kita ke Swayanaka UC. Tadi belum juga. Boleh? Dari Swayanaka UC, boleh mempersilakan. Kira-kira ada persiapan apa sih? Atau ada tanggapan apa terkait new normal dan dikaitkan dengan kegiatan Swayanaka ke depannya nih? Boleh? Silakan. Oke, baik. Karena tidak ada tanggapan, mungkin kita bisa mendengar dulu ini masukan atau saran, kira-kira hal apa sih? Karena kalau tadi saya dan kita bisa bersama mendengarkan, kita simak, masih banyak dari masing-masing volunteer di tiap regional punya keraguan atau kekhawatiran. Nah, kira-kira sebenarnya hal apa yang bisa kita lakukan atau yang bisa menjadi satu alternatif? Coba mungkin saya persilakan dari Kak Penny terlebih dahulu. Kalau Kak Penny, ini kaitannya dari pemaparan teman-teman regional. Kak Penny ada saran apa, Kak? Oke, mungkin yang perlu dibahas kalau tadi saya mendengar pemaparan dari teman-teman adalah teman-teman punya niat baik untuk bisa bantu dan terjun gitu ya, tapi masih ragu-ragu, mundur, maju, cantik gitu ya. Nah, mungkin sekarang yang bisa dibahas dalam tim masing-masing adalah kalaupun kita mau menunggu, seberapa lama menunggu, kalaupun kita mau maju, apa yang harus kita lakukan. Kembali, situasi tidak akan berubah dengan waktu cepat, tapi bagaimana kita beradaptasi dengan cepat, itu akan membuat kita bisa lebih tangguh. Kebayang, kita saja yang sebagai orang dewasa mendapatkan impact yang segini besar. Bayangkan adik-adik kita, ketika kita tidak bisa memberikan bantuan, mereka pasti akan butuh diberikan intervensi bantuan lebih banyak. Kenapa? Karena mungkin mereka sudah terlenakan dengan situasi tidak belajar, terpaku dengan gawai dan sebagainya. Mereka
butuh diberikan alternatif kegiatan. Tapi kembali, semua itu dilakukan dengan pertimbangan matang, dengan protokol yang baik, agar kita bisa memberikan yang terbaik, bukan bahkan menjadi pemberi virus kepada mereka. Bagi saya, satu hal yang mungkin bisa dikoordinasikan dalam titik masing-masing adalah kapan mau bergerak, kalaupun mau bergerak, apa yang harus dilakukan. Dan mungkin titipan dari saya adalah sekarang yang adik-adik kita butuh dirikan adalah penguatan secara psikologis, karena mereka sudah begitu lama terkengkang di rumah masing-masing, mereka diberikan penguatan. Itu saja sih, Kak. Baik, terima kasih Kak Penny. Sudah ada saran yang konkret yang bisa kita lakukan. Jadi memang concern pertama adalah bisa mengisi dari sisi mentalnya terlebih dahulu. Mungkin dari Kak Olive, ada yang mau disampaikan Kak? Terkait tadi pemaparan dari beberapa regional, dan dari Swayanaka UC diwakilkan oleh Agnes, ini bilang katanya Swayanaka UC terakhir mau distribusi kacamata untuk adik-adik SD di sekolah Made. Karena COVID, akhirnya hal tersebut tertunda. Oke, Kak Olive, silakan Kak. Ya. Kalau di sini berarti bisa ditarik kesimpulan memang semua regio sementara menunda setiap kegiatan di ruang belajar Swayanaka. Sebenarnya kalau dari sisi kesehatan sendiri memang sebaiknya meskipun udah digaungkan era new normal ini, lebih baik anak-anak memang tidak melakukan kegiatan di luar rumah ataupun melakukan kegiatan yang mengharuskan mereka berkumpul satu dengan yang lain. Karena ini juga sudah disarankan oleh banyak ahli, yaitu dari saya mengambil sumbernya langsung itu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri tuh bahkan nggak setuju kalau misalnya sekolah mau dibuka bulan Juli. Saran dari beliau-beliau yang sudah ahlinya ini menyarankan sebaiknya diobservasi dulu sampai akhir tahun. Apakah akhir tahun sudah bisa anak-anak untuk beraktivitas seperti semula, itu juga belum tentu, karena nanti akan dilakukan penilaian ulang. Jadi kalau saran saya memang seharusnya mungkin dari tiap-tiap regional Swayanaka bisa bersumbang ide untuk membuat kurikulum yang baru yang mungkin bisa diakses jarak jauh dengan memanfaatkan gawai, supaya anak-anak ya main gawai tapi nggak main game aja. Karena memang lebih aman bosan di rumah daripada bosan di ruang isolasi. Baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Olive. Berarti bisa disimpulkan secara singkat, ini kita bisa mengisi tapi melalui gawai atau gadget seperti itu ya Kak ya. Jadi kita menjadikan teknologi ini bagian dari kurikulum atau rencana kegiatan ke depannya. Iya, mungkin bisa Begitu. seperti itu. Baik. Harapannya Baik. bisa seperti itu. Harapannya bisa seperti itu. Baik. Dari Kak Novel, Mas Novel, boleh Mas? Tanggapannya dari Swayanaka Pusat, monggo. Ya. Terima kasih Kak Anan. Izin saya menanggapi. Pertama, saya setuju dengan saran dari teman-teman regional, terutama tadi Jerry sama Dimas sempat menyinggung kalau nggak salah. Ketika kita mau melakukan kegiatan di lapangan di masa pandemi ini, terutama minimal seperti bagi-bagi kebutuhan pokok atau sembako, pastikan kondisi dari masing-masing anggota SDM kita itu sehat dulu. Gitu. Nah, itu pastikan seperti itu. Ya, syukur-syukur ternyata sudah beberapa hari sebelum mengikuti kegiatan sudah rapid test sebelumnya, atau minimal memastikan SDM itu nggak sedang demam, batuk, pilek, dan gejala-gejala ringan seperti itu. Nah, kenapa? Bukan berarti saya memvonis SDM ini rawan terkena COVID, bukan. Tapi dengan adanya gejala penurunan kondisi imun atau kekebalan tubuh, seperti sedang mengalami sakit, batuk, demam, pilek, dan dipaksakan untuk turun ke lapangan, nah itu jelas sangat beresiko terhadap tertularnya infeksi virus corona. Nah, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya dan Jakarta, yang sudah sejak lama virus ini merupakan transmisi lokal.
Nah, jadi maksudnya transmisi lokal itu adalah untuk kita terinfeksi itu kita tidak hanya berinteraksi dengan orang di luar wilayah kita, tetapi hanya dengan interaksi antar masyarakat dalam satu kota atau satu daerah kita. Misalkan Jerry melewati Indomaret beberapa puluh meter dari rumahnya, melewati kumpulan orang-orang. Nah, itu bisa jadi itu terinfeksi di situ, itu bisa jadi. Jadi transmisi lokal itu suatu metode penyebaran infeksi di lokal atau di wilayahnya. Kita nggak tahu nih, ternyata kita cuma melewati beberapa kumpulan orang, ternyata malah keesokan harinya kita ada gejala atau kita terinfeksi. Nah, itu pertama pastikan SDM aman dulu atau sehat dulu. Kemudian yang kedua, menurut saya dari Swayanaka Jakarta seperti tadi Jerry menyampaikan bahwa ada grup WA atau grup WA ya sepertinya ya, antara Swayanaka regional dengan ibu dan anak-anaknya, itu sangat bagus itu. Bisa dioptimalkan selama masa pandemi ini. Mungkin ya minimal sekedar hai, terus atau menyapa salam. Nah, lalu saya tiba-tiba keingat, jadi anak saya di Semarang itu kan PAUD-nya libur. Nah, PAUD-nya kan libur. Nah, ternyata guru-guru PAUD-nya itu ada metode mengajar ke rumah masing-masing, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, ini hanya ide ya. Nanti kan kita bicarakan bersama ya, gimana kegiatan yang efektif selama masa pandemi ini bagi Swayanaka. Atau mungkin bagi regional-regional yang sudah matang untuk anak-anak binaannya, mungkin ini bisa dilakukan mungkin loh ya. Nanti sebelum kita diskusi lebih lanjut di luar forum ini. Nah, seperti misalkan kita mungkin berkunjung ke rumah anak-anak binaan di regional kita begitu. Dioptimalkan belajar mengajar atau ya kegiatan membina anak-anak personal dulu selama pandemi ini. Itu hanya usulan dari saya sih. Tiba-tiba kepikiran. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Noval. Ini juga ada beberapa tanggapan nih. Mungkin bisa saya bacakan dulu. Ada Kartika Dewi yang bilang dari Bali masih menunda kegiatan di ruang belajar Swayanaka karena data penderita COVID-19 masih meningkat. Dan kegiatan ke depannya kita berencana mau membuat pojok cuci tangan di pemukiman sekitar ruang bermain. Karena pas kemarin, ini Tebar Sembako, kita kesulitan cari tempat untuk cuci tangan. Maaf, tadi audionya nggak bisa bunyi. Jadi tidak bisa menyampaikan. Baik, terima kasih. Terus dari Jember juga belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh. Mungkin dalam kesempatan berikutnya nanti kami akan bisa memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Bali menambahkan, di sisi lain, anggota dan volunteer Swayanaka Bali sedang berada di luar Bali karena sudah pulang ke kampung halaman. Jadi agak susah untuk koordinasi. Baik. Oke. Dari UC, hari Sabtu tanggal 4 Juli ini, kami akan undang adik-adik SD kelas 6 untuk ikut Zoom webinar series ketiga. Semoga bisa mengedukasi mereka untuk adaptasi saat COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini dari diskusinya menarik sekali. Sebenarnya kita berharap bisa diskusi lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi, namun kita terbatas waktu. Sekarang sudah 17.22. Kita sudah sepakati 17.30 kita selesai. Sebelum akhirnya nanti saya akan berikan kesimpulan dari diskusi online kita kali ini, saya mohon kesediaannya teman-teman untuk membuka video. Kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Sambil menunggu teman-teman membuka video, saya baru ngeh nih, ada Dr. Sundari Manopo ya. Dr. Sun, apa kabar dok? Maaf dok, ini saya baru sapa karena saya nggak ngeh kalau ada Dr. Sun nih ternyata. Sehat dok? Ya, tunggu, buka dulu. Oh baik. Sepertinya virtual background-nya membuat jadi blur nih dok. Mute-nya. Halo. Iya. Assalamualaikum. Selamat sore. Senang ngikutin seolah-olah mendengarkan lagi, mereview apa yang saya
ketahui. Jadi terima kasih pada Dr. Olivia dan Kak Penny. Kak Penny, salam kenal. Saya Swayenaker yang termuda di sini. Secara spirit yang paling semangat nih, Dok. Betul. Harapan saya hanya pertemuan seperti ini harusnya bisa dibikin rutin dan melibatkan semua regional. Jadi saya sudah senang sekali diminta masing-masing regional mengungkapkan dan mereka bisa mengatur siapapun yang berbicara mewakili regionalnya. Tapi saya ingin adalah karya nyata dari hasil masukan atau materi yang diberikan oleh Kak Feni maupun Dr. Olive ini. Ayo kita bersama merumuskan sederhana saja, tapi ada action yang bisa kita lanjuti, sehingga Swayenaka itu tetap hidup, tetap bergerak, tetap ada karya. Walaupun situasi ini jangan harap kita kembali seperti yang dulu. Tolong, camkan dalam pikiran, dalam hati, dalam tindakan apapun, bahwa kita tidak bisa kembali seperti dahulu. Tapi seperti Kak Penny bilang, kita harus adaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Harus itu. Siapapun dia, termasuk diri saya. Jadi terima kasih sekali lagi meyakinkan pada diri saya sendiri terutama untuk kita harus yang berubah. Jadi seperti webinar, Zoom gini, yang dulu saya tidak pernah paham, terpaksa harus mana ini nutul, ini mana biasa suami saya, jadi saya harus, dan itu positif. Banyak hikmah dibanding pandemi ini yang kita harus syukuri. Dan ayo fokus kembali lagi kepada visi misi Swayenaka. Kita harus kembali ke sana bahwa kita tetap bisa berkarya sekecil apapun dan segera kita bisa lakukan sembari kita juga menata diri sendiri. Baik. Gitu ya, Mbak-mbak, Mas-mas, dan aduh kangen sebenarnya pengen peluk, pengen nyanyi sama-sama, pengen ngakak sama-sama, tapi kita harus berubah. Ya, itu dari saya. Sekali lagi sukses ya anak-anakku. Ayo kita bersama-sama dan saya mengikuti ini semua dengan senang dan saya tunggu kabar baiknya yang akan datang. Viva Swayenaka dan bravo Swayenaka. Allah selalu melindungi, mengawal dan membimbing kita semua. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Dr. Sundari. Ya, ini Mas Novel juga memberikan satu arahan lagi. Jadi nanti bisa dilakukan lebih lanjut antar pusat dan juga masing-masing regional di luar forum webinar. Kita bisa obrolkan lebih lanjut lagi. Terima kasih untuk teman-teman. Wajib ya mengklik dan juga mengisi Google Form. Ini kaitannya untuk e-certificate. Jadi teman-teman silakan lihat di kolom chat. Ada linknya, bisa langsung diklik terlebih dahulu. Jadi nggak perlu keluar dari Zoom. Diisi nanti setelah kita selesai, bisa diisi kembali. Ini untuk kebutuhan sertifikat teman-teman. Terima kasih teman-teman. Monggo dibuka dulu videonya. Saya akan screenshot. Berikan senyum terbaiknya. Nanti kita akan posting di Instagram Swayenaka. Oke, baik. Saya akan di page pertama terlebih dahulu karena ada 2 page. Jadi kita tidak tahu ya letaknya di mana. Silahkan tahan senyumnya. 3, 2, 1. Oke. Sebentar. Oke, baik. Saya akan masuk ke page keduanya. Senyum lagi semuanya. Berikan senyum terbaiknya. Aba-aba dari saya. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih. Saya akan berikan sedikit kesimpulan. Ini tadi terima kasih loh untuk notulen kita ya. Ada Aida yang sudah membantu untuk menotulensi acara kita pada sore hari ini. Aida, sebentar. Oke. Ya. Oke, tadi dari diskusi ini
Fakih menanyakan tentang standar kualitatif dan kuantitatif. Jawaban dari Olive, kalau misalkan dari kuantitatif, sebaiknya kita kurang dari 10 anak aja, karena kita nggak bisa menjadikan itu patokan, karena ruang belajar regional ini berbeda-beda. Lalu tadi Dr. Nur juga menanyakan tentang bagaimana bergandeng tangan dan berdekatan. Ini juga Kak Penny sudah memberikan bahwa kita bisa menggunakan simulasi tadi pakai tongkat, pakai tali, dan segala macamnya. Lalu Fakih juga mempertanyakan kembali tentang kualitatifnya diperdalam. Jadi memang ini Kak Olive memberikan bahwa kita memang wajib melakukan self-assessment terkait COVID ini yang udah ada dari Kemenkes. Jadi pastinya kita juga memahami protokol kesehatan. Lalu juga tadi dari Dela mempertanyakan tentang ketika kita dihadapi dengan kenyataan bahwa kondisi di lapangan tidak mendukung. Nah, ini diberikan jawaban oleh Kak Penny, kita berkewajiban untuk memberi pelayanan yang terbaik. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita. Nggak apa-apa jadi kaset rusak. Yang jelas dari 1, 2, 3 kali pernyataan kita atau informasi kita bisa paling tidak diserap atau dipahami. Terima kasih Kak Penny sudah bersedia memberikan ilmu dan juga waktunya. Terima kasih Kak Olive juga sudah bersedia memberikan waktu dan ilmunya. Terima kasih para founder, ada Dr. Nur, ada Dr. Anita, ada Dr. Sundari. Terima kasih untuk teman-teman Swayanaker seluruh Indonesia. Terima kasih Swayanaka UC telah memprovide Zoom kita ini, luar biasa. Terima kasih juga dari teman-teman pusat yang sudah mendukung dan membersamai persiapan acara ini. Saya Anan Prananca, mewakili Swayanaka Jakarta dan juga Swayanaka Indonesia, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mungkin kalau mengutip sedikit kata-kata seorang psikolog, ada namanya Nova Effect, di mana di balik setiap kejadian buruk pasti ada kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Kasihat dokter. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Kak Jerry, hati-hati